Selamat sore sedulur tani, bertemu lagi dengan saya Mas Taufik dalam channel kesayangan kita Trubus Tani Online ya. Untuk saat ini banyak sekali petani yang merasa sedih karena harga pupuk yang semakin mahal, apalagi diiringi dengan hasil panen yang cukup rendah. Padahal saat video ini ditayangkan kita sudah memasuki mau ke musim panas nih, atau bahkan sudah panas sekali, sudah musim kemarau walaupun beberapa kali cukup mendung juga. Hal itu pastinya pupuk menjadi pola kebutuhan petani yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu petani bagaimana ya untuk mengakalinya, dan di depan saya sudah ada tersedia micin. Apakah micin ini bisa digunakan untuk alternatif pupuk yang bisa digunakan untuk petani? Maka dari itu jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir. Sedulur tani, micin ini mengandung unsur monosodium glutamat atau MSG. MSG ya, bukan PSG. Angkara Messi itu beda. Jadi untuk MSG ini berdasarkan penelitian dari Ita Emilia dan kawan-kawan yang merupakan peneliti dari jurusan biologi Universitas PGRI Palembang mengatakan bahwa untuk unsur monosodium glutamat atau MSG itu terdiri dari 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Ini menurut pakar loh ya, bukan menurut saya sendiri, apalagi menurut eyang kakung saya. Langsung distudi atau diteliti oleh ahli. Artinya apa Bang Taufik? Ya jelas, artinya untuk kandungan unsur yang tadi saya sebutkan itu mampu untuk menyuburkan tanaman. Kandungan unsur-unsur tadi yang pertama ada asam amino yang berfungsi untuk mencegah atau membuat tanaman itu tahan terhadap hama dan penyakit, dan juga membantu pertumbuhan tanaman ketika muda atau ketika waktu tunas. Dan juga tentunya untuk asam amino itu berfungsi untuk melebatkan daun atau merangsang pertumbuhan daun. Dan juga yang kedua ada unsur natrium. Nah, kalau misalnya nggak ada unsur natrium, itu juga tanaman itu tidak mampu untuk meningkatkan kandungan air pada daun. Yang jelas nantinya untuk kandungan-kandungan tersebut sangat-sangat vital dibutuhkan bagi tanaman. Gimana, masih nggak percaya nih? Saya tambahkan hasil penelitian dari rekan saya juga ya, walaupun rekan saya jauh ya. Ini Mbak Bella dan Latifah yang merupakan peneliti dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menyebutkan bahwasanya kandungan MSG itu dapat meningkatkan kadar air untuk tanaman. Nah, cocok sekali bukan di kondisi kemarau atau musim panas kayak gini, itu membuat tanaman tidak kekeringan karena sudah diberikan MSG tadi. Tapi ya bukan berarti dikasih MSG walaupun ada kandungan airnya yang cukup banyak tapi males untuk nyiram ya. Jangan kayak gitu, karena memang pokok dari tanaman itu kita tetap harus untuk menyiraminya juga. Jadi jangan tetap males-malesan, tetap bangun pagi, jangan lupa olep. Oke? Ada fakta menarik lagi nih terkait micin ini. Ternyata di dalam MSG terdapat hormon perangsang tumbuh GA3-nya. Wah, GA3 ini tentunya berperan untuk memacu pertumbuhan sel sehingga tanaman bisa tumbuh lebih cepat. Bagaimana? Tertarik menggunakan pupuk micin ini? Untuk tanaman Anda? Silahkan, boleh dicoba. Tapi sedulur tani, dalam penggunaan micin ini tentunya nggak boleh sembarangan loh ya. Lawang garwani jenengan, ibu jenengan, kalau masak aja nggak boleh sembarangan juga tuh ngasihnya, harus sesuai takaran atau dosisnya. Karena apa? Dalam penggunaan micin yang terlalu banyak itu akan mengakibatkan tanah itu menjadi salin atau kadar garamnya itu tinggi. Tetapi kalau untuk tanah yang kadar garamnya tinggi atau salin tadi, itu akan membatasi serapan air yang ada di dalam tanah atau untuk tanah.
Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya serapan air ini sudah terbatas, ya tanaman tentunya akan stres. Stres, lama-lama juga akan mati tanamannya. Ih, ini mampus apa? Jadi perlu untuk menggunakan micin dengan tepat dan juga mantap. Selain itu ada lagi akibat salin atau tanah yang salin kadar garamnya tinggi, itu akan membuat serapan unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan menjadi terbatas. Salah satunya adalah unsur P yang mengakibatkan unsur P tadi diikat oleh ion yang ada di tanah sehingga serapannya terganggu untuk tanaman. Oke, sedulur tani, sorry ya dari tadi saya gambleh terus, mesti pada banyak yang tanya nih. Terus gimana caranya yang tepat untuk aplikasi micin ini untuk tanaman itu gimana Mas Taufik? Apakah micin ini dikumul-kumul terus disemprot ke tanaman? Ya tentunya ada aturan khusus untuk cara pengaplikasian micin bagi tanaman yang tentunya juga akan kita bahas di konten selanjutnya. Maka dari itu sedulur tani jangan kemana-mana dulu, tetap saksikan Trubus Tani Online. Kita akan ketemu di konten berikutnya.